Pak Rahmat, kabarnya gimana Pak Rahmat? Baik. Alhamdulillah baik, Pak Ilan. Sampai Bandung kapan? Kamis kemarin. Kemarin iya, Jam kemarin. jam berapa? Kemudian jam Jam berapa? 11 malam, Nanti Cinta Ratu jam berapa? sore jam 5. Oh, Jam di 5. sekolah berarti. Tadi. Pak Rahmat, kok aja nih coaching Tong di judulan. tang di Sok judulan. ada kumaha gitu di judulan. Siap, mau di judulan. Ya, Pak Rahmat, ada maksud atau mungkin ada hasil yang ingin dicapai pada pertemuan atau pada coaching kali ini, pada curhat Oh iya, kali ini? boleh. Ya khususnya ini bukan permasalahan siswa ya, Pak Ilan. Ya. Permasalahan kita lah sebagai guru gitu. Terutama saya pribadi ya jauh dari keluarga gitu. Sami. Jauh dari keluarga. Kemudian belakangan ini saya mendapat tanggung jawab lumayan cukup besar. Yang pertama di sekolah mah udah tentu ya, udah pastilah jadi guru, jadi wali kelas. Kemudian ada tugas tambahan di luar sekolah, khususnya di Mapel PAI itu. Yang pertama ada di MGMP PAI SMK. Aduh, itu lumayan bisa berpikir keras. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi hasil pertemuan kemarin, saya juga diangkat menjadi pengurus di Asosiasi Guru Agama Islam Indonesia di AGPAI. Tentunya ini memerlukan program di tahun depan. Ini ada program yang harus di sekolah jalan, di MGMP berjalan program. Kemudian AGPAI ditambah lagi AGPAI ini berjalan. Terus yang penting kan jauh dari keluarga ya. Ya saya kesulitan ini membagi waktu. Karena saya pribadi kan yang utama keluarga ya, Failanya. Ya, pastinya. Tapi saya masih kesulitan atau kebingungan nih. Kan menyusun program, kadang-kadang program itu tidak direncanakan muncul. Iya. Wah, tidak aduh, ada program nih yang waktunya buat keluarga tersita. Iya. Terus apakah adil nih, misalkan mengorbankan salah satu? Baik. Gitu Pak Ilan. Ya, sip. Dari ketiganya nih, yang mau fokus mungkin di prioritas mungkin ya Pak? Iya. Ya, prioritas. Jadi kalau mungkin bisa diukur sampai mana keberhasilan pada pertemuan kali ini? Sampai mencari apa nih ukuran keberhasilan pada pertemuan daring ini? Jadi intinya begini, untuk mengatur, manajemen diri, manajemen waktu. Saya masih kesulitan, terutama di program yang dadakan itu, kegiatan dadakan. Itu saya masih sulit. Jadi bagaimana nih sikap saya? Tadi di awal, apakah saya harus mengorbankan salah satu atau gimana gitu, Pak? Iya. Berarti mungkin fokusnya adalah bagaimana caranya supaya semuanya terkondisikan, entah itu keluarga, entah itu di MGMP atau di AGPAI atau bukan di kelas gitu ya. Jadi semuanya terkondisikan. Baik, berarti yang paling pentingnya apa nih? Yang paling penting dari ketiganya berarti apa nih? Program yang paling penting dari ketiganya? Ya kalau di kelas ini udah pasti penting ya. Ngajar berarti ya. Itu mah udah lah. Terus kalau diurut. Ya. Yang keluarga dulu mungkin ya. Ya, pasti keluarga dulu. Ke Bandung heula. Ke Bandung heula. Pokoknya mah pami aya waktu kosong. Gas. Pulang. Nah, gitu. Sip. Itu salah satu usaha saya. Kemudian keluarga, yang kedua di kelas atau di sekolah, yang ketiga di MGMP. Pasti kalau di AGPAI Pak, karena memposisikan saya kenapa harus di nomor 4, karena AGPAI itu tidak terikat.
tidak terikat dinas. Kalau MGMP kan terikat ke Kemenang. Kalau di sekolah terikat ke dinas. Kalau Agpai ini mandiri, jadi saya memposisikan Agpai itu, udahlah posisi keempat. Maka ada program di Agpai. Pak Rahmat, ini ada program. Aduh, punten, nuju iya. Di MGMP atau di kelas? Wah. Kalau di MGMP itu jadi PLT, pegawai lillahi ta'ala. Siap. Baik, Pak Rahmat, kalau tadi mungkin hambatannya bisa diperjelas mungkin ya, karena mungkin kejauhan atau jarak antara Pak Rahmat dengan keluarga Pak Rahmat yang ada di Bandung, mungkin itu yang hambatannya. Iya, itu hambatan. Yang pertama itu jarak, kemudian kesulitan dalam skala prioritas. Skala prioritas. Nah, itu dua, jarak sama skala prioritas. Jadi mana nih yang lebih penting? Udah. Jadi kalau memang ketiganya atau keempat mungkin ya, empat tadi pernah dijalankan secara berbarengan. Pernah tidak terpikirkan solusi-solusi pemecahannya sebelum sekarang kita coach nih? Sebelumnya pernah terpikirkan nggak solusi yang akan dilakukan oleh Pak Rahmat untuk mengatasi segalanya supaya ada skala prioritas pengerjaan? Iya. Yang pertama manajemen diri. Jaga kesehatan itu yang pertama. Itu bagaimana caranya supaya tidak tumbang. Nah itu. Kebetulan sama istri saya dibekali vitamin tiap hari nih Pak. Iyalah orang kesehatan. Harus banyak minum ini didoping lah istilahnya itu. Yang kedua kan kalau ada kegiatan nih bagaimana supaya yang keempat atau dari ketiga ya untuk urusan dinas bisa berbarengan. Tadi apabila ada berbarengan, bagaimana nih? Kalau untuk di sekolah bisalah kalau masih saya sendirinya, bisa diprioritaskan. Tapi kan di sekolah kalau ada lagi yang lebih penting, misalkan di MGMP lebih penting, masih ada MGMP di sekolah. Pak Holis nitip, punten. Kalau di MGMP, di MGMP lumayan kan ketua banyak. Kali itu kadio, maksud panggil kadio. Nah, saya lihat sendiri. Bisa menyuruh staf. Misalkan kan ada sekretaris, ada staf yang lain, mungkin bisa. Punten ya, untuk pertemuan kali ini saya gak bisa hadir karena alasan begini-begini, bisa diwakilkan. Nah, kalau di Agpai tidak ada kemarin teh paling ke ketua lagi, Pak Ketua punten abi teu tiasa langsung nolak Pak Ilan di Agpai. Siap. Jadi gitu. Agak mudah kalau di Agpai ya? Di Agpai karena tidak ada ikatan gitu, ikatan dinas. Jadi bisa. Agpainya Agpai Pangandaran berarti kan? Iya, Agpai Kabupaten Pangandaran. Ya, siap. Pak Rahmat, itu kan sebenarnya solusinya sudah diterpikirkan sejak lama sih, sejak muncul kenapa bisa seperti ini kan mungkin Pak Rahmat sendiri sudah ada solusinya. Namun bisa ya ada konsekuensi sih sebenarnya kalau solusi ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ketika tadi menolak contoh menolak di Agpai atau bahkan mungkin menolak di MGMP atau ketika memberikan tugas ke Pak Holis misalnya. Kan konsekuensi tuh. Nah, kira-kira konsekuensinya sudah dipertimbangkan kan? Iya. Kalau untuk yang pertama di sekolah dulu ya. Ya. Nah, kalau di sekolah. Gening Pak Rahmat mah kemana wae gitu. Paling itulah di sekolah mah jadi obrolan. Tapi Pak Holis mah pengertian lah. Insya Allah. Pak Holis nitip tugas. Kayak Pak Holisnya gitu ya. Jadi bahan perbincangan Pak Holis. Gitu. Nah, kalau untuk di MGMP ya sering. Kalau di MGMP paling dipanggil Pak Ilan. Iya. Dipanggil sama pengawas. Kenapa begini, terus ada di atasan pengawas dipanggil kasih, paling gitu. Konsekuensinya. Pernah berarti ya dipanggil pengawas? Sering, Pak. Palingan sok keluar wae di SMK kasih julang ya. Berarti Pak dipanggil pengawas. Panggil itu kenapa ini bisa gini? Ya gitu. Siap. Pak Rahmat, tadinya kan ada solusi yang yang sudah dipikirkan tadi ya. Dan pernah dijalankan mungkin ya? Iya. Ya, nah kalau memang pernah dijalankan, misal
ada 1 sampai 10 nih, 10 sudah ideal, solusinya sudah dijalankan, konsekuensinya sudah dipertimbangkan. Nah, Pak Rahmat, sebelum coaching ini ada di posisi berapa nih skalanya? Tetap 7. Siap, 7. Iya, 7. Bergerak ke berapa nih? Mau bergerak ke angka Mau berapa dari bergerak 7? paling mau ke 9 sih maunya. Ya, luar biasa. Jadi 4-4-nya terkondisikan berarti ya? Gitu, iya betul, terkondisikan. Baik. Baik, Pak Rahmat, selanjutnya prioritas yang disiapkan atau yang sudah disiapkan dari tadi solusi kemudian hambatan. Prioritas yang sudah disiapkan apa nih? Tadi kembali lagi ya ke manajemen, Thailand, manajemen diri sama manajemen waktu, iya, prioritas ke situ aja. Berarti itu juga sebagai strategi sebenarnya. Iya, karena kalau apabila manajemen diri kacau, manajemen waktu kacau, yang keempat-empatnya pasti kacau. Ya, benar. Iya, benar. Gitu. Berarti ukuran suksesnya adalah kesemuanya terkondisikan. Kondisikan, iya itu harapannya seperti itu. Pulang tepat waktu. Nah, gitu. Di kelas ngajar, tetap helis wae. Iya. Kemudian di MKMP tadi panggil pengawas wae. Nah, gitu. Agpai terkondisikan. Ya? Itu kan sebenarnya Pak Rahmat dengan sendirinya sudah dapat mengetahui bahwa solusinya sudah pernah atau bahkan sering dilakukan. Mungkin jadi hambatan-hambatan yang tadi Pak Rahmat sebutkan sebenarnya sudah ada solusinya, terpikirkan sendiri kan solusinya. Iya. Nah, jadi kalau memang masih harus dikondisikan, kapan mau mulai nih? Kalau memang harus dimulai untuk lebih baik lagi ke angka 9 atau bahkan mungkin ke angka 10 dari angka 7. Iya. Mau mulai kapan nih Pak Rahmat? Kalau mungkin untuk jadwal pulang ya itu sudah terkondisikan ya jadwal pulang. Mungkin antara di kelas, kemudian di MGMP dan di Agpai, rencana yang rencana yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Rahmat mau kapan nih dimulai? Nah, kalau mau kapannya, kemarin kan udah menerima SK. Nah, program kerjanya bulan depan Pak Ilan. dari Januari. Aduh, saya sudah menyiapkan strategi lagi gitu untuk manajemen diri sama manajemen waktu. Siap, bahkan sudah di absen ya. Guru penggerak mana? Ya, guru penggerak mana? Aduh. Jadi harus siap-siap, bahkan nanti ada 5 nih Pak Rahmat. Aduh, iya, bisa. Tugasnya kan bisa ada jadi 5. Penggerak, bisa jadi. Baik, jadi mungkin komitmen untuk untuk menjalankan aksi berarti akan dimulai ketika mungkin nanti semester baru mungkin ya. Iya. Pak Rahmat, kalau di tengah perjalanan selain mungkin keluarga ya, kalau di keluarga adalah istri. Nah, kan sewaktu-waktu kita lupa akan rencana yang kita buat, kemudian solusi yang kita carikan untuk permasalahan kita. Nah, suatu waktu kita lupa, kira-kira siapa yang akan mengingatkan Pak Rahmat? Kalau memang lupa. Iya. Kalau selain saya yang jadi coachnya. Kalau untuk yang mengingatkan banyak ya Pak Ilan ya. Ya itu kalau di sekolah pasti Pak Rahmat gitu. Selalu diingatkan, alhamdulillah Pak Ilan punya rekan-rekan baik gitu. Ya, benar. Kondusif dari sekolah. Ya kondusif. Kamu bewening mah eta ngacoblak wae. Pak Rahmat enggak. Iya benar. Atas acan. Ya. Itu prioritas pekerjaan ada di Buning ya. Kalau soal daring itu pasti ada di Buning. Iya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah punya wakasek urusan teknologi ada. Iya. Terus baik. Mungkin kalau kita akan mengadakan tindak lanjut dari hal ini mungkin kalau mulai rencana aksi mungkin bulan depan ya. Iya. Semester baru. Nah, kita akan evaluasi lagi nggak nih perjalanan dari hasil coach ini? Bisa Pak Ilan. Karena kan di tengah jalan pasti ada Pak. Ya. Pasti ada lah, tidak akan semulus sama rencana yang dijalankan. Benar. Nah, apabila kalau menemukan suatu masalah pasti
aduh daripada DM tanya Lira dipikirkan sendiri, aduh pusing. Mending Baik. coaching lagi. Nah, gitu. Ya, jadi kalaupun tidak dengan saya bisa dengan Pak Holis ya. Nah, MGMP. gitu. Bisa lah. Ya, Holis ya. Holis ngupingkeun kita tadi lah ya. Ya, wios. Jadi ente nyarioskeun batur, Pak Ilan. Nyarioskeun. Ente. Ada aya Pak Yun tuh aya. Aya. Di blur Pak Holis, di blur. Oh, di blur. Jadi kira-kira kesimpulannya apa nih? Kalau mau Pak Rahmat menyimpulkan apa yang jadi solusinya dari permasalahan Pak Rahmat? Kembali lagi tadi untuk kesimpulan, yang pertama manajemen diri karena itu penting. Yang supaya diri ini kuat, fit, sehat. Tapi kalau sakit mah itu udah takdir harus sakit. Tapi apabila sakit harus ada plan B, antisipasi. Ya, benar, apabila saya sakit, saya harus gimana nih? Nah, harus mempunyai plan B gitu. Ya. Kemudian manajemen waktu juga. Manajemen waktu supaya dapat mengkondisikan. Jadi sehari-hari teh yang pertama cukup makan, cukup tidur, cukup main. Ya, tapi ulah tidur wae nya. Untuk gawe wae, untuk tidur wae. Benar. Ya, gitu itu. Mungkin itu saja Pak Ilhan kesimpulannya manajemen diri sama manajemen waktu aja. Berarti sudah terpecahkan ya dengan sendirinya. Ya, gitu. Alhamdulillah. Tanpa harus saya berargumen lebih panjang sudah terpecahkan sendiri ya. Iya, alhamdulillah. Cuma ada perasaan gimana ya? Plong gitu. Siap. Kalau mencerahkan alhamdulillah. Dah itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi? Tidak ada ya? Mungkin cukup. Siap. Terima kasih Pak Rahmat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya tanyakan tentang komitmen, tentang solusi dan lain sebagainya itu dapat memberikan pencerahan sedikit kepada para. Ya, saya juga terima kasih Pak Ilan. Mudah-mudahan saya berkomitmen untuk menjalankan amanah tanggung jawab. Siap. Mudah-mudahan kita jalan bersama Pak Rahmat. Alhamdulillah ada teman. Siap. Salam Kabin Kak Pak Rahmat. Iya, sama-sama. Siap. Mangga gitu. Ibu Mar, saya ingin mendengar evaluasi dari Ibu Marjani. Terima kasih sebelumnya waktunya. Melihat dari proses coaching ini sangat enjoy sekali, jadi tidak apakah ini sedang melakukan coaching luar biasa. Coach sudah mampu membawa percakapannya yang luar biasa ini dengan proses bertanya, kemudian proses mendengarkan dengan rasanya sudah ada terlihat juga. Kemudian mampu menyimpulkan dari apa yang permasalahan yang diungkapkan oleh coachingnya sudah menyimpulkan sampai bagaimana mengungkapkan pertanyaan yang berkualitas untuk memancing permasalahan apa yang timbul dari coachingnya sudah luar biasa keren. Siap, terima kasih. Iya, solusi-solusi dari coaching juga sehingga ini terlihat banget coachingnya kayak nyaman, enjoy mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan. Pemantik dari coachnya ini sudah luar biasa. Kemudian juga sudah menanyakan tadi apa yang menjadi tujuan dan prioritas yang diutamakan dan yang mana juga sudah disampaikan oleh coach. Kemudian apa solusi, kemudian hambatan, apakah memang dibutuhkan bantuan dari pihak lainnya itu juga sudah ditanyakan oleh coachnya terhadap coachingnya. Memang cukup luar biasa kalau dari saya ini proses sudah mantap. Siap jadi coach yang baik. Kelelanya. Baik, sesi kedua sudah selesai.